Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Saleh Mahmud. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan saya dari PJJ UT Bandung. Di sini ingin menjelaskan mengambil terkait tugas Pancasila. Saya ingin mengambil judul yaitu tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Nah, ini perlu dibahas karena untuk zaman Gen Z ke atas, bahkan sampai zaman Alpha ini mulai melupakan yang namanya tentang sejarah Pancasila gitu. Pertama yang akan saya bahas adalah peristiwa penting apa saja yang terjadi selama perkembangan Pancasila dari Orde Baru ke Reformasi. Pertama ada Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Peristiwa ini dijadikan asas tunggal dan ideologi negara yang dominan, sehingga semua organisasi itu wajib yang namanya memakai Pancasila. Nah, apa aja nilai yang tercermin? Pertama, ada yang namanya persatuan dan stabilitas, tapi juga muncul risiko otoritarianisme. Nah, yang kedua ada reformasi pada mulai tahun 1998 hingga sekarang. Nah, peristiwanya itu ketika Soeharto tuh mulai bukan jatuh berarti gedebuk ya, tapi jatuh turun dari jabatan presiden, sehingga terjadi yang namanya kebebasan pers, terus pemilu langsung, amandemen UUD 1945, tetapi Pancasila tetap jadi dasar walaupun pelaksanaannya itu lebih terbuka. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari reformasi 1998 sampai sekarang yaitu yang namanya demokrasi itu butuh suara rakyat dan ruang kritik. Jadi tidak bisa yang namanya di dalam pemerintahan itu yaitu secara, kalau di zaman Daulah Bani Umayyah itu ada yang namanya absolute monarki gitu ya. Jadi kekuasaan yang diturunkan kepada keturunan lah gitu. Nah, jadi apa sih yang bisa kita ambil dari penjelasan yang barusan dijelaskan oleh saya tadi itu, yaitu bisa menjadi refleksi pribadi untuk generasi muda zaman sekarang, yang dimana para pendiri dan pejuang reformasi itu menunjukkan bahwa Pancasila itu hidup, bukan teks mati. Jadi bukan hanya sekedar teks yang dibaca ketika anak sekolah upacara, terus ya kayak sepertinya upacara bendera kan ada yang namanya pembacaan Pancasila ya gitu. Sehingga kita bisa mengartikan bahwa Pancasila itu bukan teks mati, tetapi dia itu adalah hidup gitu. Nah, kita bisa mengujinya di zaman Orde Baru yang ketat dan dibebaskan lagi dari era reformasi. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang biar Pancasila itu menjadikan pelajaran buat kita. Pertama, kita harus yang namanya melakukan persatuan. Jangan sampai gampang terpecah belah karena beda pilihan di Twitter atau TikTok. Kan kalau zaman sekarang tuh ya gitulah, standar hidupnya bisa dilihat dari TikTok, Twitter gitu ya. Terus yang kedua, ketika membahas yang namanya kerakyatan ya pakai hak pilih, jangan golput gitu, karena suara yang kita tentuin itu adalah arah bangsa ke depannya. Nah, yang terakhir yaitu adalah keadilan. Nah, ini nih yang harus ditegakkan. Jadi ketika ada keadilan yang benar, maka kita harus berani speak up.
kalau misalkan ketidakadilan di sekitar kita tidak terlihat, ya apalah jadinya bangsa ini. Jadi ya kita harus berani speak up ya, walaupun itu terjadi di sekitar kita. Jangan cuek. Jadi kan banyak orang sekarang tuh cuek gitu ya. Nah, tapi tetap speak up kita itu harus menggunakan cara yang damai, tidak boleh kasar gitu. Nah, sehingga intinya yaitu sejarah sudah membuktikan bahwa Pancasila kuat itu kalau misalkan kita yang menjalankannya. Nah, tugas kita sebagai Gen Z atau Gen Alpha lah yang masih muda itu nanti kedepannya bukan hanya hafal 5 sila tersebut dari ketuhanan yang Maha Esa sehingga sampai yang ke sila kelima, tapi harus menghidupkan nilainya di sekolah, di medsos, dan komunitas yang lainnya, dan dimanapun tempat kita berada gitu. Mungkin Bapak Ibu dosen, mohon maaf kalau misalkan banyak perkataan saya yang salah atau keliru. Ini adalah pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.